ya, tim sahabat pemulihan untuk LGBT. Dan saat ini kita akan bahas, tadi sudah self healing, dan kita akan bahas pada saat ini self improvement ya. Tadi udah self healing, self talk. Nah, kalau ini kita berimprove ya, improve. Kalau saya nyebutnya pengembangan kepribadian. Ada yang bilang pengembangan diri ya, tapi saya nyebutnya pengembangan kepribadian agar kita menjadi pribadi yang utuh, yang dewasa, yang sempurna, yang baik. Dan karena basis spiritualnya kita Kristiani, tentunya model dari kepribadian yang utuh itu adalah Kristus, ya. Itu. Namun apabila saya menangani non Kristen, ya, saya akan menyebutnya pribadi yang baik, ya, yang karena kebaikan itu sendiri ada di semua di semua agama, ya. Dan itu nantinya kan kalau konsep teologisnya pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, ya. Baik, sambil menunggu screen-nya dinyatakan, belum nampak ini Pak Kasan screen-nya. Udah. Masih di saya belum masalahnya. Di kami. Jadi tadi saya udah ngidupin. Ya, di Pak Kasan hidup, di kami belum hidup. Oke, saya coba lagi, Pak. Ya. Klik, Pak. Udah? Ya. Nah, kalau ini hidup, Pak. Yes. Oke, di ini aja Pak. Boleh di slide sound dari from beginning lah, biar lebih gede ya. Nah, jadi begini, para audiens ya, saya mau memulai dulu dengan faktor-faktor yang membentuk kepribadian atau watak seseorang ya. Ini benar-benar secara singkat aja, secara mendasar aja. Kalau mau secara detail banyak. Yang pertama, di usia 1 sampai 6 tahun, orang itu dibentuk oleh ekspresi kata-kata. Pak Hasan, Pak, ya. Bapak di slide sound from beginning, Pak. Coba, from beginning gitu. Ini bukan from beginning. Belum di saya belum ya, Pak. View. Belum. Ya udah. Macet ya. Kelihatannya macet ya, ulangi lagi. Jadi ulangi lagi. Begini, sambil nunggu screen ya. Jadi Anda semua nih sekarang ya, berapapun umur Anda, itu dibentuk dari masa lalu Anda. Ini nggak kenal siapapun loh ya. Ini berlaku secara universal bagi semua manusia. Ya. Udah Pak, kalau nggak apa-apa Pak. Masih kelihatan loh. Maksudnya masih oke deh. Jadi dan kita nanti coba mengevaluasi ya apa yang kurang di dalam hidup kita, dan itu bisa menjadi masalah apapun di dalam kehidupan, termasuk masalah LGBT. Biasanya dari situ. Ya, tadi kita bicara sebentar di Bu Titi, pasti ada di situ. Yang pertama adalah usia 1 sampai 6 tahun itu ekspresi kata-kata. Nah, jadi kalau manusia nggak cukup ekspresi kata-kata ini, saya lihat di Ibu Ratna ya. Ibu Ratna kayaknya punya anak kecil ya. Tadi saya lihat di belakangnya itu usia emas Bu. Ibu benar-benar manfaatin itu dengan ekspresi kata-kata yang positif ya Bu ya. Yang jangan ada paparan yang nggak mungkin kalau nggak ada ya, negatif ya. Biasanya anak kecil bisa masuk di HP, dan paling banyak masuknya di kita, di Ibu. Ya. Karena kita ini adalah representasi dari informasi waktu kita kecil. Ya, jadi hati-hati. Jadi kita harus menghadirkan, apalagi kita orang tua, representatif yang positif gitu ya. Gitu. Nah kalau Ibu Titi juga bisa mengganti itu Bu, peran Ibu sebagai dosen ya. Karena banyak orang nggak punya model, nggak punya teladan yang baik. Nah itu kesempatan, karena pengalaman saya membuka mentoring self improvement dari seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh dunia,
saya mengganti peran itu, gitu. Karena banyak yang tidak menghadirkan model teladan, gitu. Dan kita memang kalau mau nolong orang, kita mesti investasikan diri kita untuk orang itu, Bu. Jadi kalau nggak mau meluangkan waktu, tenaga, gitu, ya nggak bisa, Bu. Karena nggak ada ya yang mau menginvestasikan gitu, nggak mau. Nah, kita harus mau. Jadi lalu citra diri nih. Jadi ini citra diri ini tadi sudah disebut sama Bu Diana ya. Citra diri yang sebenarnya itu adalah citra diri yang sesuai dengan Alkitab ya, dengan Tuhan. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, berarti kalau kita nggak menganggap diri kita mulia, itu rusak citra diri. Jadi banyak kalau saya konseling orang itu tidak menghargai dirinya sendiri. Nah ini, karena apa? Dia mungkin merasa kalau aku mulia itu dengan definisinya dia, misalnya aku orang kaya, orang hebat, pinter, aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku nggak cakep. Jadi dia membuat frame ya. Makanya perlu di reframing. Jadi orang tuh punya frame. Saya yakin di tempatnya Bu Titi masing-masing punya frame. Dan frame itu bisa dibentuk oleh lingkungannya sendiri atau oleh orang tua. Nah, tugas kami di sini, tim sahabat LGBT itu mereframing Anda bahwa jangan-jangan, dan saya pasti frame Anda mungkin banyak yang perlu diperbaiki. Oke, do you see ya what I mean? Ya, kalau bisa mungkin bisa di unmute juga dah, boleh biar ada interaksi. Kayaknya kalau sendirian di ruang Zoom meeting nggak ada interaksi, nggak enak juga ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita belum menyelesaikan citra diri kita, ini akan dibawa ke umur kita 40, 50, 60, 70. So it's very serious if we can kita nggak bisa mendefinisikan citra diri kita. Oke? Jadi kita mesti selesai dengan diri kita sendiri, khususnya untuk para konselor, untuk kita mengkonseling orang lain. Kalau kita sendiri masih gelasnya kosong, kita masih ragu sama diri kita sendiri, terus gimana kita bisa menginspirasi orang lain? It's nggak bisa, it's not working gitu. Begitu ya Bu Titi ya. Jadi Bu Titi mesti yakin dulu, yakin dan punya kredibilitas, baru bisa share, ya kan? Sharing profit psikologi tentunya ya. Jadi gelas kita mesti berisi dulu, citra diri kita ini mesti selesai bahwa aku adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Aku diciptakan Tuhan itu hebat. Aku bisa menjadi berkat. Tadi yang tadi septok tadi sebenarnya berhubungan dengan ini. Tapi kalau kita, aduh aku begini, aduh aku. Nah ini agak susah ya. Lalu keterbukaan ke pengalaman-pengalaman baru. Itu ya 6 sampai 10, 11 sampai 12 itu pergaulan dengan teman sebaya dan penampilan fisik usia segini itu. Nah, ini di sini teman-teman ada yang 20-an ya, 11 20 tapi 20 awal. Lalu usia 20-an sampai 61 kita semua yang ada di ruang Zoom meeting, apa yang membentuk? Pernikahan lah, keluarga, pekerjaan, kesuksesan, penyesuaian penilaian itu jadi banyak. Dan usia 21 sampai usia 61 ya, sampai kita akhirnya itu banyak pilihan, banyak choice. Choice is yours gitu. Nah, kami di komunitas ini kami ingin menawarkan pilihan. So, pilihan yang terbaik itu adalah pilihan yang sesuai dengan rencana Tuhan dong. Walaupun kita punya tadi disinggung punya yang namanya free will ya, kehendak kita. Kita kan diciptakan Tuhan bukan robot, punya sendiri, punya karakter sendiri, tapi kita tetap mesti, walaupun kita independen, kita punya human right ya, tetapi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa tadi disebut oleh Ibu Diana, kita mesti tetap bergantung, pilihan kita terus disesuaikan dengan standar ya, standar Tuhan sih sebenarnya menurut aku. Tapi juga
kalau di self improvement bagaimana kita bisa melebarkan, membuka diri kita untuk menghadirkan Tuhan sebenarnya. Artinya gini, ide tentang Tuhan itu kan pasti baik ya. Tuhan itu pasti baik, pasti mulia. Persoalannya sebenarnya gini, bisa nggak sih kita menjadi representatif atau merefleksikan kasih Tuhan ke lingkungan? Coba kalau kita lihat di Matthew 5 ya, Matius pasal 5 kalau di Bible itu supaya orang melihat kemuliaan Bapa melalui kita. So jadinya bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan di lingkungan kita. Dan Tuhan itu mengajak kita untuk berkolaborasi. Gitu. Mau nggak kita menjadi make collaboration with God gitu. Dan itu memang ide Tuhan. Tuhan memakai kita untuk kita bisa menolong orang lain, menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Itu. Dan ketika kita menghadirkan kebaikan bagi orang lain, anehnya, bukan aneh ya, dan sering saya alami, memang kita juga jadi tambah baik. Kita juga jadi tambah bahagia. Seperti tadi Pak Victor, kenapa lembaga ini didirikan? Karena kita ingin menghadirkan kebaikan. Dan kami yang menghadirkan kebaikan akan mengalami juga kebaikan dari Tuhan. Dan itu terus berkesinambungan karena manusia diciptakan untuk menolong sesama manusia kan. Gitu, bukan berkelahi, bukan kita menghadirkan kalau yang ada di Zoom meeting ini hadir, kan pasti cari kebaikan dong. Kalau cari kejelekan mau banyak di media-media lain gitu kan, enggak kan? Nah jadi dan untuk menjawab pertanyaan. Nah oke, next di slide yang kedua ini kayaknya sama ya, cuman saya paparkan dalam slide yang berbeda, ya, tapi sama intinya di situ bahwa itulah unsur pembentuk kepribadian kita ya berdasarkan dekade. Silahkan Pak Kasan, slide Anda tidak bergerak di layar saya. Tidak bergerak. Nggak tahu kalau di laptopnya Pak Kasan. Di saya nggak bergerak nih. Ada kendala. Yang kedua Pak, slide kedua. Oke. Di situ sama tapi mungkin menit lagi masuk ya? slide ketiga. Nggak gerak Pak Kasan. Nggak gerak sama sekali. Slide-nya di Bapak. Nggak bisa ke komputernya Mas Andi toh? Nggak ya Pak ya, Pak Kasan ya? Suaranya Pak Kasan juga nggak ada, di mute. Oke, ada kendala di situ, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita harus tahu ya bahwa kepribadian kita ini dibentuk dari masa lalu. Pak. Belum. Ya, lanjut lagi Pak. Next, sudah keluar. Yang ketiga aja Pak. Slide ketiga. Oke. Nah, sekarang ini memang salah satu lagi teori tentang self improvement berdasarkan dekade kehidupan. Ya, memang ini mungkin bisa seperti ini, tapi bisa juga beririsan, bisa bolak-balik ya, tidak harus seperti itu, tapi secara ideal tuh seperti ini. Jadi usia 20-an, orang itu sedang penyelarasan. Kita membangun fondasi dan bersiap menyongsong kesuksesan masa depannya. Di sini banyak mahasiswa ya, itu usia 20-an. Ya, usia 30-an itu penyesuaian, kita mencoba hal-hal yang berbeda dan menemukan yang efektif dan yang tidak. Ya ini berlaku untuk semua hal sebenarnya ya. Baik pribadi, pekerjaan, keluarga, dan mungkin pola LGBT juga menurut saya. Usia 40-an itu kemajuan. Kita berfokus pada zona kekuatan dan memaksimalkan metode yang manjur. Ya. Lalu yang usia 50-an itu penilaian. Kita mulai mengevaluasi kembali prioritas kita dan semoga kita berangsur dari kesuksesan menuju kebermaknaan. Nah, usia 60-an ini puncak. Kita mencapai puncak permainan dan pengaruh kita 60-an dan selanjutnya. Nah, jadi
Saya dengan Pak Hasan juga coba menangani ada satu usia 20-an ya. Nah, banyak orang kalau kita di 20-an bisa bisa bagus ya, seperti di LGBT ini, di tim sahabat mulai LGBT, bagus kesananya. Jadi sebenarnya paling lebih awal lebih bagus karena itu penyelarasan ya. Nah, memang kalau sudah kuat tuh ya akarnya, misalnya di usia 40-an, ini agak perlu upaya yang lebih ya. Kan gitu, apalagi ada faktor lingkungan di situ. Nah, ini pun berlaku untuk karir sebenarnya. Ini saya juga slide ini saya gunakan juga di Zoom meeting sebelah ya. Ketika saya juga sedang memberikan arahan kepada komunitas human resources ya tentang karir mereka. Nah, jadi ini bisa sih. Jadi kita perlu perhatikan dekade kehidupan kita. Nah, maksud saya, ide saya begini. Orang berperilaku LGBT itu nggak dibentuk sehari loh, itu dekadean loh. Hati-hati. Nah, makanya untuk mengubah orang LGBT, ubahlah agenda hariannya. Oke, do you see? Maksudnya? Jadi nasib hidup orang itu bisa dirubah dengan cara mengubah dia per hari. Kalau saya tadi tayang YouTube saya, kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan tuh kalau habit, kalau kita mengubah kebiasaan kita. Jadi kalau kita mengubah agenda harian kita tuh jadi mingguan, mingguan kita tuh jadi bulanan, bulanan jadi tahunan, tahunan jadi dekade. Jadi berapapun umur kita itu karena aktivitas kita sehari-hari. Begitu. Ya, coba saya mau interaksi sedikit deh supaya mungkin dengan Bu Titi. Bu Titi. Halo Bu. Buka di unmute Bu. Ya, Ibu, ya Pak, ya Pak. Ibu sekarang dekade berapa? Ibu dekade berapa? Ibu agak ke bawah dikit lah supaya lihat wajah Ibu. Dikit, Ibu kelihatan. Oke. Ibu berapa dekade sekarang usia hidup? 6 ya? Belum Pak, belum. 5, masih 5 dekade. Iya, Sama iya. dengan saya. Bu, Ibu Titi, ketika Ibu melihat materi saya ini, Ibu sadar nggak kalau Ibu tuh dibentuk oleh Ibu sendiri dalam dekade-dekade Ibu? Sadar nggak? Maksudnya? Jadi Ibu tuh terbentuk dari 5 dekade Ibu. Nah, sekarang saya nanya, bisa nggak diubah jadi lebih baik? 1 dekade ke depan. Bisa, Bu. Jadi gini, Ibu itu menjadi seperti ini tuh karena aktivitas Ibu sehari-hari, Bu. Dapat nggak ide yang maksud saya? Jadi apa yang Ibu lakukan sehari-hari itu membentuk mingguan, mingguan bulanan, bulanan tahunan, tahunan dekade. Dekade tuh nasib Ibu. Nah, kalau Ibu ingin mengubah, Ibu ya, Ibu rubah agenda harian aja. Simple loh. Dapat nggak ide pemikiran saya? Hati-hati, makanya kita harus gunakan waktu setiap hari itu dengan baik, Bu. Karena itu berakibat pada dekade loh. Coba silakan Ibu Titi kok, beri respon. Bingung saya mau kasih respon apa, Pak. Itu self improvement. Jadi usia berapapun Ibu Titi atau Ibu Ratna atau siapapun itu bisa diimprove, Bu. Masih bisa ya, Pak? Bukan masih bisa, bisa banget, Bu. Caranya gimana? Ubah agenda harian Ibu. Jadi kita jangan ada di zona misalnya gini, Ibu pagi apa gitu ya, siang apa malam ya. Pernah Ibu coba rubah misalnya? Atau Ibu tadi septok ya, ini gue bener gak sih kegiatan gue gitu. Kalau saya tiap hari saya buat agenda, Bu. Pagi apa siang apa, jangan sampai salah langkah aku gitu. Karena nanti kalau 1 hari salah, itu berakibat kepada dekade tadi. Dia sih nggak? LGBT juga bisa dirubah, Bu. Dengan habitnya yang dirubah. Jadi Ibu tuh udah membangun habit, Bu. Entah habitnya buruk atau baik nanti di assessment ya, Bu ya. Nanti di Japri ya. Tapi kita ini ada, ini Pak Hasan ada nih. Ini Pak Hasan yang gerakan ini. Pak Hasan ada karena habit Pak Hasan loh. So do you see what I mean? Bu Ratna juga.
Nah kalau ibu punya anak, saya punya anak juga 18-16, habit saya bisa pengaruh ke anak saya. Kalau ibu sebagai dosen, habit ibu bisa pengaruh ke mahasiswa ibu kan? Dapat nggak sih pola pikir ini? Jadi maksud saya idenya bahwa pola perilaku LGBT itu bisa dirubah. Orang males bisa jadi rajin, bisa dirubah. Orang yang nggak percaya diri jadi percaya, bisa. Jadi di step improve itu bisa dirubah. Tapi yang dirubah apa? Kesehariannya. Dan harus konsisten setiap hari karena nggak bisa perubahan itu instan, harus by proses. You see? Ya Pak. Betul betul. Betul Pak. Secara akademis saya bisa lakukan itu Pak. Ada anak mahasiswa saya yang nggak bisa belajar. Sebentar, saya tahan dulu. Kenapa ibu punya frame secara akademis? Karena saya konselor akademis, Pak. Itu perlu di reframing, Bu. Apakah dengan frame akademis terus ibu menjadi terbatas? What's the meaning of akademis? Akademis itu kan mengubah perilaku orang. So, balik lagi merevidisi orang dunia pendidikan kan? Dunia pendidikan kan mengubah perilaku orang, dong. Ya. Yeah. Nah, ini kalau di self improvement itu selalu bertanya begitu, Bu. Nggak boleh kita pasrah kepada definisi yang sudah ada. Dari tadi Ibu kan ngomong, aku akademis seolah-olah tuh ada batasan frame. Ini kayak saya kan ada frame, Ibu lihat ya. Yeah. Bisa nggak frame-nya itu diperlebar atau frame-nya dirubah gitu? Ya bisa. Yes. Amin, aku bisa membuat Ibu jadi tahu. So, gitu loh. Sobat gitu loh. Ya bisa, cuman saya memang mesti lebih artinya mesti lebih berani kali ya Pak ya. Sebenarnya iya, tapi kalau menurut saya sih ya Bu ya, Ibu juga jangan terlalu, Ibu ngalir aja Bu, jadi diri Ibu sendiri, jadi titik. Dan kadang-kadang kalau kita mikir negatif itu negatif terjadi. Kalau kita mikir positif, positif terjadi Bu. Ya betul. Kalau Ibu udah itu, ada kerangka nanti gimana ya akademik, gimana, itu yang membangun Ibu sendiri sebenarnya. Karena belum tentu terjadi. Kan Ibu belum pernah coba, makanya di self improvement lebih baik mencoba daripada takut nggak mencoba. Karena kalau mencoba itu masih ada probabilitas sukses. Kalau nggak mencoba, pasti nggak sukses, memang pasti nggak gagal juga sih. Iya. Do you see what I mean? Iya, lebih baik nah kalau Ibu mencoba, Ibu kan berproses, Ibu terjadi improve. Improve tuh peregangan Bu, jadi ada stretching. Tahu otot ya Bu? Kalau pikiran itu nggak di stretching kayak otot, itu nggak akan jadi kuat gitu. Nah di self improvement, di mentoring saya, pola pikir kita tuh di stretching, tahu Bu? Gitu, supaya berimprove. Termasuk Ibu tadi tentang akademik tadi, lo kayaknya beban banget sih kelihatan nuansanya. Ini akademik nih Pak Sorcha. Ya emang kalau akademik apa sih gitu kan? Kalau saya gitu, artinya persoalannya bukan di akademik sih menurut saya Bu. Tetapi di pola pikir Ibu sendiri memandang akademik itu. Oke, do you see? Ibu Titi? Iya Pak, iya Pak. Setahu saya Bu, pemenangnya adalah kasih. Love never fail. Kalau Ibu benar-benar mengasihi orang, nggak pernah gagal, Bu. Percaya sama saya. Ya memang banyak tantangan ya, tetapi tidak pernah gagal. Karena dia luwes. Si kasih itu masuk ke akademik, kemana-mana aja masuk dia. Yang jadi masalah, Ibu memandang akademik itu menurut saya. Dan bukan akademiknya juga menurut aku. Karena ketika orang disentuh hatinya, Bu, itu akan terbuka sama Ibu. Dan menurut saya, orang-orang di akademik akan seneng dong, mahasiswa jadi berubah dong. Dimanapun pendidikan di seluruh dunia bercoba untuk mengubah perilaku orang jadi baik, betul kan Bu? So menurut saya nggak ada hambatan. Kan ada kalimat Rasul Paulus katanya, tidak ada hukum yang bisa bertentangan dengan hukum kasih, betul nggak Bu? Do you see what I mean? Karena dia selalu membantu memperbaiki orang, gitu loh. Gitu. Nah paling kalau orang nggak suka sama Bu Titi itu kan persoalannya bukan dikasih ya Bu. Persoalannya mungkin job disk, terus masalah kedudukan uang, dan itu mah lah ya itu mah
kaleng-kaleng lah, alasan kaleng-kaleng itu nyebutnya. Bukan itu gitu menurut aku. Karena kita ini eternal thing, Bu. Internal. Jadi Ibu nanti kan ketika Ibu juga ke surga, mempertanggungjawabkan perjawaban Ibu ke manajemen surga, Ibu kan nggak ditanya sama Tuhan, apa saya dosen? Enggak. Tapi ditanya siapa, bukan tentang apa, Bu. Nih, saya kasih tahu ya. Di self improvement yang dibangun bukan tentang apa, tapi siapa. Kalau kita ngomong tentang apa, itu adalah tentang misalnya dokter Kasan, apanya itu dokter. Betul? Dokter dia. Tetapi siapanya Pak Kasan, beda loh. Dokter kan macam-macam, ada dokter yang cuek, yang rajin, itu tentang siapanya dokter. Dosen, ada dosen yang bikin ngantuk, ada dosen yang ceria, itu siapanya dosen, betul nggak? Kalau apanya dia dosen, tapi siapa itu karakter kita, Bu. Nah, nanti di surga yang dinilai itu siapanya kita. Enggak peduli dia profesinya pendeta, dokter, enggak peduli. Dan itu bukan menjadi salah satu unsur penilaian, tapi siapanya kita. Dan siapa kita kan berproses, berimprove terus-menerus. Tiap hari, tiap saat. Oke, do you see? Nah, banyak orang terlalu dibanding oleh apanya kita. Oh, saya ini dosen, saya gitu loh. Justru apanya kamu tuh modal untuk menjadi siapanya kamu sebenarnya. Seperti Ibu menurut aku ya, modal kan. Ibu bisa bersentuhan dengan mahasiswa. Nggak banyak loh orang bisa bersentuhan dengan mahasiswa. Jadi selalu mindsetnya tuh mindset yang positif ya menurut saya. Opportunity gitu loh. Bukan melihat halangannya, itu balik lagi tergantung mindsetnya Bu Titi sih kalau menurut aku. Pak, sorry. Apakah ini langsung masuk diskusi atau kita langsung aja udah selesai kok, karena saya nggak hanya mendeliver PowerPoint-nya bisa dilihat ya, tapi saya lebih ke arah yuk kebutuhan kita tuh apa sih gitu untuk dalam konteks hidup secara besar dan juga dalam konteks LGBT.